Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Faizah Maulida, Mesya Salsabila, dan Melisa Aisyah Putri akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi dan perkembangan hubungan sosial. Pada materi perkembangan emosi dan perkembangan hubungan sosial terbagi menjadi 3 subjudul. Yang pertama, perkembangan emosi yang akan dijelaskan oleh Teh Melisa. Yang kedua, perkembangan hubungan sosial yang akan dijelaskan oleh Faiza. Dan yang ketiga, perkembangan sosial emosional akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada perkembangan emosi. Emosional merupakan cerminan karakter seseorang dalam bertindak, terutama menghadapi permasalahan. Lazimnya setiap orang akan menampilkan kualitas emosionalnya ketika dibenturkan dengan permasalahan. Untuk itu, penting mendalami perkembangan emosional anak agar diberikan asupan sesuai tahapan perkembangannya. Menurut Suyadi, perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Anak dalam berinteraksi seringkali dijumpai meluapkan spontanitas tindakan dan ucapan sebagai wujud reflektifnya dalam diri. Akan tetapi hal ini tentu tidak pantas dibiarkan apalagi melekat pada karakter anak. Untuk itu, luapan permasalahan inilah yang patut diarahkan, dibiasakan, terlebih dicontohkan pada figur yang lebih baik kepada anak, agar kebiasaan yang baik pula melekat pada dirinya. Dapat dipahami bahwa perkembangan emosional merupakan proses pematangan sikap emosional anak dalam berinteraksi dengan orang tua, teman sebaya, guru, dan masyarakat. Sehingga kebutuhan anak akan pembekalan kematangan emosional ini sangat penting bagi anak, karena kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Kemudian menurut Umar Fahrudin menjelaskan bahwa perkembangan emosi adalah proses yang berjalan secara perlahan dan anak dapat mengontrol dirinya ketika menemukan self-comforting behavior atau merasa nyaman. Atau dengan kata lain, anak belajar emosinya secara bertahap. Selanjutnya ada faktor-faktor perkembangan emosional remaja. Pada tahun 1997, psikolog Harkle menyatakan bahwa sikap tidak terkendali yang dilakukan seorang pada masa remaja pada umumnya akan mengalami proses perbaikan, sehingga pada tahap masa remaja akhir, individu tersebut biasanya akan bisa mengendalikan emosi, apalagi jika didukung dengan suasana sosio-emosional di lingkungan rumah, keluarga, dan teman sebayanya. Di antaranya yang pertama, ada perubahan jasmani. Perubahan jasmani meliputi perubahan fisik dan meningkatnya hormon-hormon tertentu pada seseorang dapat menjadi faktor perkembangan emosi pada remaja. Karena hormon ini memberikan stimulasi dalam tubuh dan sistem otak hingga mempengaruhi perasaan dan tindakan emosi seseorang remaja. Yang kedua ada pola interaksi dengan orang tua. Cara komunikasi orang tua kepada anak serta metode pengasuhan orang tua dapat menjadi faktor penting dalam perkembangan emosional remaja. Biasanya remaja cenderung memiliki sifat membentrokan dalam rangka pemerhatian keinginan untuk hidup tanpa aturan yang mengekang, sehingga kebiasaan didikan menjadi peran penting dalam proses remaja menerima siklus masa remajanya. Yang ketiga ada pola interaksi dengan teman. Pada masa remaja, kecenderungan remaja akan membuat kelompok-kelompok untuk sekadar menunjukkan eksistensi maupun melawan otoritas dari pihak yang dianggap harus dilawan. Hubungan cinta dengan lawan jenis juga menjadi faktor yang mendominasi perkembangan emosi pada remaja. Kemudian yang keempat ada perubahan pandangan dunia luar. Pada masa remaja, persepsi orang lain menjadi faktor perkembangan emosi seseorang. Misalnya perubahan sikap dunia luar yang tidak stabil. Ini dikarenakan lingkungan yang berbeda-beda dalam menerapkan nilai-nilai tertentu, sehingga masa remaja kerap dikatakan sebagai masa yang rawan terhadap kondisi pergaulan yang salah.
Selanjutnya yang kelima ada pola interaksi di sekolah. Misalnya seseorang remaja melakukan tindakan merugikan diri sendiri akibat prinsip yang dipegang oleh seseorang remaja itu berbeda atau tidak diterima atau bahkan ditolak di lingkungan sekolah, sehingga dibutuhkan dukungan dan informasi secara menyeluruh yang intensif sehingga seseorang remaja siap menghadapi peralihan dunianya. Baik, materi selanjutnya yaitu perkembangan hubungan sosial. Menurut Suyadi, perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Menurut Mas Ganti Sitorus, perkembangan sosial ialah kematangan yang dicapai dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat juga dimaknai sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku serta meleburkan diri dalam bergaul dan bersosial di masyarakat. Oleh karena itu, pembiasaan akan hal baik, menyikapi sesuatu dengan bijak, dan internalisasi ketaatan akan norma yang berlaku patut dijadikan bekal pada anak dalam proses pematangan perkembangan sosial. Pada proses perkembangan sosial, remaja biasanya akan berhubungan dengan teman-teman sebayanya, sehingga muncul kelompok-kelompok anak atau perkumpulan anak remaja yang melakukan suatu aktivitas baik berupa aktivitas yang baik ataupun bisa juga aktivitas yang bersifat agresif. Oleh karena itu, timbul masalah-masalah seperti yang pertama yaitu hubungan dengan orang tua. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses perkembangan anak. Ketika anak berusia remaja, anak-anak cenderung akan lebih senang ketika ia bermain dengan teman-teman sebayanya, sehingga hubungan antara remaja atau anak dengan orang tua akan semakin menjauh. Yang kedua yaitu konformitas kelompok remaja. Ketika seorang remaja masuk dalam kelompok tertentu yang berisi teman-teman sebayanya, ia akan cenderung mengikuti tingkah laku dari anggota-anggota kelompok itu, sehingga ia pun melupakan norma-norma atau tingkah laku yang diajarkan oleh orang tuanya sewaktu ia kecil. Dan biasanya perilaku-perilaku remaja yang menyimpang itu akan merugikan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu remaja dalam waktu luang. Ketika dalam waktu luang atau me time, remaja akan melakukan suatu aktivitas untuk menghilangkan rasa bosannya. Namun aktivitas itu bisa berupa positif ataupun aktivitas yang negatif. Dan sering kita jumpai juga ada remaja yang tidak melakukan apapun atau tidak ingin melakukan apapun ketika ia dalam waktu luang. Hal ini disebabkan rasa malasnya sudah semakin tinggi, sehingga ia cenderung tidak ingin melakukan apapun di waktu luang. Kemudian yang keempat yaitu dorongan untuk dapat berdiri sendiri dan krisis originalitas. Saat seorang remaja masuk ke dalam kelompok tertentu, dan ia bertemu dengan teman-teman sebayanya yang berpikiran sama seperti dia untuk melepaskan diri dari orang tua atau mencari kebebasan, maka anak-anak itu biasanya akan bersikap lebih agresif. Kemudian ada seksualitas. Perlu diketahui bahwa dorongan seksualitas remaja itu sangat tinggi melebihi dari dorongan seksualitas orang dewasa. Untuk melepaskan diri dari dorongan seksualitas tersebut, remaja berusaha mengekspresikan dorongan seksualnya dengan berbagai bentuk tingkah laku seksual, mulai dari berpacaran, berkencan, dan lain-lain. Meskipun seksualitas merupakan bagian normal dari perkembangan, tapi perilaku seksual tersebut akan menimbulkan resiko-resiko yang mungkin tidak hanya ditanggung oleh remaja tapi juga oleh orang tua. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan proaktivitas. Menurut Convey, dalam kebebasan memilih terkandung unsur-unsur sebagai berikut,
Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Yang kedua yaitu imagination atau imajinasi. Yang ketiga yaitu conscience atau kata hati. Yang keempat yaitu independent will atau kehendak bebas. Materi selanjutnya adalah perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional yaitu kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosional dan sosial anak dalam Islam berkaitan dengan kedirian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat 53, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu cukup bagimu, bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat muslim, di mana tatanan kehidupan seorang muslim telah diatur di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan untuk meningkatkan emosi kita, untuk meningkatkan kesadaran menghadapi musibah, tidak sombong, dijelaskan pada Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Untuk mengatasi ketakutan telah dijelaskan pada Surat Al-Falaq ayat 1-5. Dan ayat Al-Quran yang menjelaskan agar kita tidak mudah putus asa dalam Surat Yusuf ayat 87. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.